sedang menjadi hot topic di medsos dan di publik lah begitu. Contoh yang paling sederhana adalah di rumah saya. Jadi dua pengendara saya, dua driver saya di rumahnya mati TV-nya, termasuk TV belakang. Ternyata saya baru tahu TV belakang itu TV-nya para mbak adalah TV analog. Jadi udah lama banget begitu ya. Terus mereka, saya pulang ke rumah malam, non saya nggak bisa nonton TV, udah 2 malam mati katanya. Ternyata saya nanya ke supir juga begitu. Oh, saya baru tahu nih dampaknya. Ini dampak di rumah saja begitu. Kita kebayang dong dampak di masyarakat bawah seperti apa. Yang anaknya nangis, yang menjerit-jerit gitu ya. Nah ini dampak dari pengalihan dari analog ke digital. Memang ini sudah merupakan satu keputusan yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi disebutkan tahapan itu ada 3 tahapan, yaitu di April, Agustus, dan November terakhir. Nah, satu hal yang tidak konsisten dari pemerintah dan terus terang saya tidak suka adalah tidak dilaksanakan secara nasional. Artinya kalau tidak dilaksanakan secara nasional, tidak ada konsistensi dari pemerintah. Kalau mau ya semuanya begitu ya, secara keseluruhan. Ini artinya kan dia buang badan terhadap kewajibannya untuk menyediakan infrastruktur secara teknologi bahwa yang tadinya analog akan menjadi digital begitu. Tapi ini buang badannya seolah-olah dengan melegitimasi pencabutan, pengalihan dari analog ke digital di seputaran Jabodetabek saja sudah mewakili serepublik ini. Itu tidak benar begitu ya. Dan kedua, ini sebetulnya tidak akan mempersulit masyarakat kalau komitmen dari pemerintah dalam hal ini Kominfo untuk mendistribusikan set-top box sebanyak 6 juta unit yang ada datanya dari data terpadu kesejahteraan sosial DTKS Kementerian Sosial, ini bisa dilaksanakan. Sudah tahu akan jatuh tempo pada tanggal 2 November. Terakhir, kan ada 3 tahapan begitu. Harusnya mereka memproduksi, mendistribusikan, dan jumlahnya bulat 6 juta sesuai data itu, sehingga yang 6 juta kepala keluarga tidak kurang mampu ini bisa mendapatkan set-top box sesuai dengan haknya. Itu yang menurut saya tidak komitmen. Kalau nggak siap, lo jangan buru-buru dong, gitu kan? Hanya bikin rakyat susah gitu. Apalagi sekarang situasinya memang banyak krisis ya, orang banyak ya kita tahu di bawah itu situasinya kayak apa gitu. Ini yang saya sesalkan gitu ya. Dan kemudian yang lucu lagi, set-top box-nya harus bersertifikat Kominfo. Jadi pertanyaan saya, kenapa harus bersertifikasi? Kenapa harus ada monopoli begitu ya? Data dan sesuai perjanjian saya bacakan. Jadi data yang tertulis adalah, nah akhirnya di sini terjadi negosiasi. Saya tidak tahu realisasinya berapa. SCTV Indosiar menjanjikan komitmen total set-top box itu 1.213.750 buah set-top box. Tapi realisasinya baru 74.692. Ya, itu baru 6,2%. Metro janjinya 704.378, realisasinya 22.344, artinya 3,2%. Kemudian RCTI, GTV janjinya 1.143.121 set-top box, realisasinya baru 26.139. Kalau saya bacakan di sini, ini kan sumbernya dari kata data, silahkan Anda akses sendiri. Jadi apa? Jadi realisasi dari penyelenggara siaran TV swasta ini belum bisa dilaksanakan, gitu ya. Padahal Anda bayangkan, kenapa ini menjadi penting bagi Republik ini? Satu siaran TV analog bisa menjadi 12 siaran TV digital. Karena satu analog TV itu menggunakan 8 MHz. Ya. Nah, itu sama dengan bisa menjadi 12 TV digital. Pertanyaan berikutnya, apakah pemilik TV ini sudah menyerahkan? Ya, ini kan ada keengganan karena terkait dengan kepemilikan begitu. 1:12. Memang komitmennya harus diserahkan kepada pemerintah yang memiliki ruang frekuensi ini milik publik ya, milik negara yang dikelola oleh negara, itu harus dikembalikan begitu. Nah, ada keengganan untuk itu gitu ya. Nah,
terus dari situ juga mereka, saya lihat ya komitmennya kurang gitu ya, komitmennya kurang, terus juga tidak ada sanksi Mas dalam hal ini, gitu. Kami mendukung supaya negara ini maju, supaya proses dari revolusi 4.0 beralih ke 5.0 dengan menggunakan tadi yang dari analog ke digital, frekuensinya bisa digunakan untuk peralihan ke digitalisasi itu 5.0.